Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah Basecamp Junior. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku,
kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Halo, shalom adik-adik. Hai, bagaimana kabarnya? Luar biasa, senang sekali ya. Hari ini kita boleh kembali berjumpa walaupun hanya secara online, tapi pagi ini Cici boleh berkesempatan berbagi sharing tentang firman Tuhan dengan adik-adik. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini? Yang sudah siap boleh teriakan haleluya. Oke. Adik-adik sudah siap semua dengan Alkitabnya? Boleh dibuka ya. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, lalu kita lanjutkan di Kejadian 2 ayat 3. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, lalu dilanjutkan di Kejadian 2 ayat 3. Sudah siap semuanya? Oke, yang sudah siap kita baca bersama-sama ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, lalu kita lanjutkan di Kejadian 2 ayat 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Lalu kita lanjutkan ke Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah adik-adik, hari ini Cici akan bercerita tentang Tuhan menciptakan manusia. Nah, adik-adik kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan menciptakan manusia itu di hari ke-6. Coba adik-adik lihat di Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, terus hari ke-1 sampai hari ke-5-nya, Tuhan ngapain ya, Ci? Tuhan bikin apa ya? Nah, coba kita lihat dulu ya. Di hari pertama, Cici ulas sedikit ya. Di hari pertama sampai ke-5 itu, Tuhan menciptakan apa? Ayo adik-adik ada yang ingat nggak? Kisah tentang penciptaan bumi dan segala isinya. Nah, Cici ulangi ya. Cici coba kilas balik sejenak. Ini hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Nah, hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Jadi awalnya bumi itu gelap. Lalu Tuhan menciptakan di hari pertama terang dan gelap. Lalu di hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, menciptakan langit. Nah, kemudian di hari ketiga Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan.
Nah, ada darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan diciptakan Tuhan di hari ketiga. Kemudian, di hari keempat, Tuhan menciptakan matahari untuk menerangi siang dan bulan serta bintang-bintang di langit untuk menerangi malam hari. Kemudian, di hari kelima, Tuhan menciptakan binatang-binatang di laut dan juga burung-burung di udara serta binatang-binatang di darat. Nah, jadi adik-adik, di hari kelima ini Tuhan sudah menciptakan burung di udara, hewan-hewan di laut, ada ikan, ada apa lagi nih? Ada apa? Ada gurita, ada di udara, ada burung-burung yang terbang di udara. Kemudian di darat Tuhan juga menciptakan binatang-binatang yang ada di darat. Nah, kelihatan ya adik-adik ya. Ada apa aja ini? Ada gajah, badannya besar. Lalu ada jerapah yang lehernya panjang. Lalu ada juga binatang-binatang yang lainnya. Oke? Nah, itu tadi kilas balik Cici sedikit mereview hari pertama sampai hari kelima. Nah, di hari ke-6 Tuhan Yesus menciptakan manusia. Yuk coba kita lihat di ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Adik-adik masih ingat manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan yang laki-laki bernama Bapak Adam dan yang perempuan bernama Ibu Hawa. Nah, coba kita lihat di ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Adik-adik, Tuhan menyebut bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Manusia diciptakan dengan sungguh amat baik. Manusia adalah pribadi yang diciptakan secara istimewa oleh Tuhan Yesus. Kenapa ya manusia itu istimewa? Pertama, yang tadi adik-adik di ayat 27. Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Berarti manusia diciptakan sebagai pribadi yang segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik, pribadi yang mengasihi dan setia. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita harus bisa berbuat baik dan mengasihi sesama kita. Dan yang kedua, sebelum Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6, yang tadi Cici kasih ke adik-adik hari pertama sampai hari kelima, Tuhan sudah menciptakan, ayo apa aja tadi? Tuhan menciptakan langit, Tuhan menciptakan siang dan malam, Tuhan menciptakan binatang, Tuhan menciptakan tanaman. Nah, itu semua buat apa sih adik-adik? Itu semua diciptakan untuk dikelola dengan baik oleh manusia. Ketika Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, itu semua dalam keadaan yang baik. Nah, manusia diciptakan Tuhan sebagai pribadi yang berakal budi, yang tidak ada di tumbuhan dan tidak ada di binatang. Jadi hanya manusia yang dianugerahi dengan akal budi. Nah, dengan akal budi kita boleh untuk mengelola lingkungan yang sudah Tuhan berikan. Contohnya gimana ya Ci ya? Mengelola dengan baik lingkungan yang sudah Tuhan berikan. Yang pertama contohnya, boleh nggak sih buang sampah itu dilempar aja ke sungai? Tidak boleh. Tidak boleh ya adik-adik ya. Buang sampah harus ke tempat sampah. Tidak boleh di sembarang tempat. Nah, contoh yang lain lagi, adik-adik kalau misalkan sekarang rajin cuci tangan ya di rumah ya. Ayo, kalau cuci tangan pakai air. Nah, pakai air setelah adik-adik selesai menggunakan airnya harus dimatikan.
matikan. Tidak boleh dibiarkan air mengalir terus. Nah, itu salah satu contoh kita menjaga lingkungan yang sudah Tuhan berikan. Nah, adik-adik, sekian sharing firman Tuhan Cici minggu ini. Jadi tadi yang pertama apa? Yang pertama, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik, pribadi yang setia, dan penuh kasih. Jadi Tuhan menciptakan kita manusia juga untuk menjadi pribadi yang baik, mengasihi sesama, dan setia. Yang kedua, ketika Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6, nah di hari ke-1 sampai ke-5, Tuhan sudah menciptakan bumi dan segala isinya. Tuhan menciptakan tanaman, binatang, lautan, daratan untuk dikelola dengan baik oleh manusia. Nah, yang ketiga, jangan lupa kita harus menjaga lingkungan yang sudah Tuhan ciptakan. Dengan apa? Salah satu contohnya membuang sampah pada tempatnya. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu dalam doa. Jangan lupa duduk yang manis. Semuanya sudah duduk yang manis? Ayo lipat tangannya. Kita bersatu dalam doa ya. Tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk sharing firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh menikmati lingkungan yang bersih, lingkungan yang baik yang Tuhan sudah berikan. Ajar kami Tuhan, kami boleh menjaganya, kami boleh senantiasa memelihara apa yang Tuhan sudah berikan, kami bisa kelola dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu sharing firman Tuhan Cici minggu ini. Jangan lupa adik-adik harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke? Sampai jumpa.